Welcome to Senpai C. Masih dalam seri PPH orang pribadi ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau yang biasa disebut sebagai WP OPPT, orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu itu apa dan bagaimana perihal mengenai kewajiban perpajakannya, kita akan sama-sama membahasnya bersama. Let's check it out. Wajib pajak OPPT ini ya, atau orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, perdagangan atau jasa, perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan kemudian usahanya itu ada pada satu atau lebih tempat kerja, kegiatan usaha, di mana dia berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang artinya adalah tempat usahanya berbeda dengan tempat tinggalnya wajib pajak orang pribadi itu. Yang artinya berbeda wilayah KPP-nya. Nah, ini contohnya seperti apa nih ya? OPPT ini. Misalnya adalah Tuan Sandi ini ya, tinggal di Depok dan memiliki toko baju di Tanah Abang. Kita tahu bahwasanya Depok ini kan wilayahnya KPP Pratama Depok ya. Entah itu Depok Sawangan atau Depok yang lainnya. Kemudian wilayah Tanah Abang ini ada di KPP yang lainnya, yaitu KPP Pratama Tanah Abang entah 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian contoh yang lainnya, Tuan Kirno domisilinya di Bintaro nih, dan memiliki kios HP di ITC Kuningan dan ITC Depok. Ya, kalau yang pertama tadi dia tempat tinggalnya itu berbeda dengan tempat usahanya, dan usahanya itu hanya satu ya. Yang ini usahanya ada 2. Untuk domisili di Bintaro itu bisa masuk KPP Pratama Pesanggerahan ya, Jakarta Pesanggerahan, atau kalau misalnya dia Bintaronya itu adalah di sektor yang lainnya, bisa masuk ke KPP Pratama Pondok Aren. Kemudian contoh yang lainnya ya, Nyonya Arifiani tinggal di Pondok Indah dan memiliki salon kuku kaki di Tebet. Ya, ini berbeda juga nih wilayah kerjanya. Terus contoh yang bukan OPPT itu seperti apa nih? Ya. Pertama ini Tuan Rifki ya, dokter yang tinggal di Ciledug namun prakteknya di Cipulir. Nah, ini dokter ini masuk dalam pekerjaan bebas ya, dokter ya, sehingga dia tidak termasuk OPPT. Meskipun Ciledug itu wilayahnya KPP Pratama Tangerang, entah ya, Tangerang mana gitu, kemudian Cipulir itu masuk ke Kebayoran Lama. Terus contoh yang lainnya, Tuan Bismar tinggal di Gambir, kemudian dia berpraktek notaris di Senen. Ini juga berbeda wilayah, cuman dia notaris ini adalah pekerjaan bebas. Contoh yang lainnya adalah Afgan tinggal di Kemang dan setiap Sabtu dia pentas musik di Cikini. Pekerjaan bebasnya ini beda tempat ya, Cikini itu dia sebagai musisi ini. Nah, ini juga karena itu pekerjaan bebas, maka bukan orang pribadi pengusaha tertentu. Jadi contohnya jelas ini ya, mana yang OPPT, mana yang bukan OPPT. Lalu, kewajiban pajak bagi WP OPPT itu apa ini? Ya. Yang pertama nih ya, bahwa kewajiban OPPT ini sama dengan WP usahawan. Hanya bedanya adalah ada di angsuran PPh pasal 25-nya. Kalau misalnya WPOP usahawan, angsuran 25-nya itu kan biasanya bagi 12 gitu ya misalnya. Dari yang
yang harus dibayar sendiri pada tahun sebelumnya. Atau dengan mekanisme yang lainnya, gitu ya. Namun, untuk yang OPPT itu, angsuran PPh-nya adalah, PPh pasal 25-nya adalah 0,75% dari omsetnya setiap bulan. Jadi ini unik sekali ya, PPh pasal 25-nya itu ya. 0,75% kali omsetnya setiap bulan. Sehingga terutangnya nanti akan setiap bulan. Pada bulan yang bersangkutan dan wajib dilunasi pada bulan berikutnya, maksimal tanggal 15. Kemudian, pada akhir tahun dihitungnya penghasilan itu nanti ya, dan seterusnya sampai dengan PPh terutang, angsuran PPh pasal 25 tersebut bisa menjadi kredit pajak. Kemudian, ketentuan yang terakhirnya adalah bahwasanya penghitungan angsuran tidak mengikuti 1/12 dikali penghasilan yang harus dibayar sendiri ya. Karena ketentuan PPh pasal 25-nya untuk WP OPPT itu diatur secara tersendiri, yaitu sesuai dengan PMK 215 tahun 2018. Kemudian kita tahu bahwasanya WPOP itu kan bisa saja omsetnya sampai dengan 4,8 miliar ya. Nah, dengan adanya ketentuan PP nomor 23 ini tahun 2018 itu, maka ini juga menyesuaikan ya. Kita langsung ke kasusnya saja. Kasus yang pertama adalah kalau omsetnya itu lebih dari 4,8 miliar, lebih ya. Maka jika omsetnya lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, maka dia kewajiban perpajakan akhir tahunnya adalah dihitung dengan menggunakan pembukuan. Kenapa? Karena kalau di atas 4,8 miliar itu harus pembukuan. Berarti nanti ada laporan laba ruginya. Dan dihitungnya adalah berdasarkan laporan laba ruginya itu yang kemudian plus minus adanya penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal. Baik itu koreksi positif ataupun koreksi negatif. Kemudian, setelah diketahui PPh terutang, kemudian dikurangi PPh pasal 25 yang telah dibayarkan, yaitu PPh pasal 25 WP OPPT. Dan untuk angsuran PPh pasal 25 bagi OPPT adalah 0,75% dikali omset per bulan. Dan ini sifatnya adalah tidak final. Ya, karena nanti menjadi kredit pajak bagi wajib pajak OPPT tersebut. Nah, pembayaran ini nantinya bisa dikreditkan ya. Jadi tidak final ini ya. Kemudian kasus yang kedua, apabila omsetnya adalah sampai dengan 4,8 miliar. Jika kondisinya seperti ini, ya, omsetnya sampai dengan 4,8 miliar dalam setahun, maka kurang ya, sampai dengan 4,8 itu berarti sampai dengan 4,8 berarti ya omsetnya dari 1 sampai 4,8 miliar itu ya, 1 rupiah ya, atau 1.000 rupiah gitu ya. Maka nanti dia bisa memilih apakah dia akan memanfaatkan fasilitas PP 23 2018 yang sifatnya itulah final 0,5% ya, atau dia memilih untuk dikenakan tarif umum ya. Jadi bebas dia memilih, kau pilih aku atau dia gitu. Kemudian kalau misalnya dia memilih dikenakan dengan tarif umum dan tidak menyelenggarakan pembukuan, maka dia bisa menggunakan penghitungan penghasilan neto atau norma penghitungan penghasilan neto. Biasa disebut sebagai NPPN. Namun, untuk angsuran PPh pasal 25-nya setiap bulan adalah 0,75% dikali omset per bulan. Ya, angsuran nanti akan menjadi kredit pajak. Kemudian, kalau misalnya dia tidak memilih dikenakan dengan tarif umum, maka dia akan dikenakan dengan tarif sesuai dengan PP 23 2018 yang bersifat final, yaitu sebesar 0,5%. Kemudian, tidak ada penghasilan neto yang terkena pada akhir tahun ya, sehingga SPT-nya nanti akan nihil ya, karena sudah dilunasi sesuai dengan PP 23 2018 per bulannya ya.
dan tidak ada pula kewajiban mengenai PPh pasal 25. Kecuali dia berpindah menjadi memilih untuk ke tarif umum pada tahun berikutnya. Ya. Nah, kita kan tahu ya, bahwa PP 23 itu bersifat final sebesar 0,5% ya. Itu ya, dan tidak ada angsuran lagi PPh pasal 25 untuk BPOP tertentu tersebut, karena dia memilih untuk menggunakan PP 23 2018. Demikian yang bisa saya jelaskan, dan semoga bermanfaat. And please subscribe, like, comment, and share this channel. Terima kasih.